Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian ta'lim kita setelah sebelumnya kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang makna salat. Makna salat, dan hari ini kita berada di pembahasan surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihahnya kita ada di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Maliki Yaumiddin, bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan, bahwa Allah adalah yang menjadi raja atau merajai hari pembalasan. Namun sebelum kita membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemarin kita waktu membahas tentang kekhusyuan sholat, kita menemukan arti bahwa khusyuk itu adalah memenuhi syarat dan rukun sholat dengan menghadirkan hati. Sebagaimana definisi khusyuk dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, khusyuk itu adalah menyempurnakan syarat sholat dan rukun sholat serta menghadirkan hati. Menghadirkan hati maksudnya adalah menghadirkan rasa hina kita, rasa butuh kita, rasa kurang kita, kemudian dan juga menghadirkan rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dengan itu kita dapat merasakan khusyuk. Nah, terkait dengan syarat dan rukun sholat, kemarin ada yang bertanya apa saja yang disebut dengan rukun, syarat, kemudian sunnah-sunnahnya itu apa saja. Ini saya bawakan kitab Matan Abi Syuja, ini fikihnya Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang syarahnya banyak. Tapi dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengetengahkan syarah yang dari kitab At-Tadhib, karena syarahnya banyak. Ada Kifayatul Akhyar, syarah Matan Abi Syuja, ada kitab Fathul Qarib itu juga syarah Matan Abi Syuja. Dan sekarang kita bawakan yang syarah yang lebih ringan, yakni At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, atau yang al-masyhur bi Matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i, supaya lebih akrab ya begitu. Dan kita mate koneng Pak itu Pak. Kita mate koneng. Jadi tulisannya yang tidak terbiasa mah mungkin ada sulit itu. Tapi kuning ini melambangkan ciri khas bahwa kitab itu sangat masyhur di kalangan bangsa Indonesia. Dan di negara Baturung banyaknya kitabnya beras, kita mah kuning, jadi masyhur. Terjemahkan itu. Ini asli masih kuning, jadi belum diterjemahkan. Ada mungkin terjemahannya, tapi kali ini kita akan membacanya dari kitab Arabnya secara langsung. Boleh ngawas. Terima beres ya Pak. Dalam rangka kita memaknai arti khusyuk, kita harus memahami apa itu syarat sholat, apa itu rukun sholat, apa itu wajib sholat, apa itu sunnah sholat, dan gerakan-gerakan sholat. Karena kan tadi kita mengajarnya definisi khusyuk kan. Khusyuk itu adalah menyempurnakan syarat, menyempurnakan rukun, dan menghadirkan rasa. Aya anu syaratna lengkap, rukunna lengkap, rasa tidak hadir, ya tidak akan khusyuk, nggak kerasa sholatnya. Ya, rasa hina, rasa kurang, rasa lemah, rasa perlu, rasa butuh itu harus hadir ketika kita sholat. Juga termasuk rasa pengagungan kita kepada Allah, pemuliaan kita kepada Allah itu harus hadir ketika kita sholat. Jika itu tidak kita hadirkan,
maka khusyuk tidak akan kita rasakan. Kita satu-satu membahasnya. Yang pertama adalah syarat sholat dulu. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat sholat itu ada dibagi-bagi, ada syarat sebelum sholat ya. Kita akan bahas dulu sekarang. Yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadasi wan najas wa satrul awrah. Yakni sucinya badan dari hadas dan najis. Hadas itu adalah sesuatu yang bersifat menghalangi sholat, tapi sifatnya hukmi, sifatnya itu hukum, bukan fisik. Itu hadas. Seperti kentut, kentutnya kan tidak najis, tapi orang yang kentut dia hadas. Junub itu air maninya tidak najis, tetapi orang yang keluar air maninya dia berhadas. Bernajis, hukumnya bernajis, tapi tidak ada fisik najisnya. Ya, maka yang pertama syarat sholat itu adalah yang pertama sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Lalu yang ketiga adalah al-wuquf ala makanin tahir, berada di tempat yang suci. Tiga ya, atau tempatnya itu suci. Yang keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui waktu sholat sudah masuk. Jadi kalau kita nggak tahu sholat udah masuk atau belum, jangan sholat. Kalau kita ngira-ngira kayaknya udah masuk ini, jangan. Harus dipastikan waktu sholat sudah masuk. Itu syaratnya. Syarat sholat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti sholatnya tidak bisa dikatakan sholat. Jadi yang kelima ini, keempat kelima itu. Keempat ya, al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui waktunya sudah masuk. Lalu yang terakhir yang kelima adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Itu ilmu dasar dalam fikih kita sebenarnya. Tapi itu kita review sebentar untuk kembali mengingatkan ya, sembari kita menguatkan kembali pemahaman kita terhadap tentang fikih kita. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi syiddatil khauf. Boleh kita ini tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi. Yang pertama adalah dalam keadaan takut, kita dalam keadaan genting, takut. Contohnya tentara lagi perang, itu kiblatnya kemana aja terserah itu. Tentara, prajurit lagi perang menumpas pemberontak misalkan atau menghadapi musuh, itu karena kondisi takut itu dibolehkan dia tidak menghadap ke kiblat. Fi syiddatil khauf, dalam keadaan takut yang sangat genting, yang sangat benar-benar takut gitu. Kama nawai kersieun mah salatnya. Lalu wa fil nafilati fi safar ala rahila. Yang kedua, kita boleh tidak pakem kepada kiblat saat melaksanakan sholat sunnah di perjalanan. Sholat sunnah di perjalanan. Kalau sholat wajib mah mendingan turun dulu dari kendaraan, tetap menghadap kiblat. Gitu. Ataupun di kendaraan yang memungkinkan nyari kiblat, cari kiblatnya. Tapi untuk sholat sunnah dipersilahkan dia menghadap ke arah manapun, mengikuti arah kendaraan tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya beliau itu kalau sholat wajib beliau selalu turun dari kendaraannya dan sholat di bawah. Maksudnya tidak di kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah maka beliau senantiasa sholatnya di kendaraan, kemanapun kendaraan itu mengarahnya. Itu berdasarkan ini ada pendalilannya dari Imam Bukhari, rawal Bukhari nomor 391 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah SAW yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat, wa fi riwayatin nahwal masyriq fa idza arada al fariḍah nazala fastaqbala al qiblah. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW itu kalau mau sholat fardu beliau senantiasa nazala, turun dari kendaraannya dan sholat. Tapi kalau sholat sunnah itu kemanapun arah kendaraannya beliau ikuti. Nah ini dalam fikih Syafi'i mendalilkan keterangan itu dengan hadis ini. Yang kita pegang tentunya hadis yang kuat, dan hadisnya dari Bukhari. Hadis Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasul itu kalau sholat fardu selalu turun dari kendaraan, dan kalau sholat sunnah itu sholatnya di kendaraan.
Nah, di kereta kan suka ada musola, suka ada enggak, tuh beda-beda keretanya. Kalau keretanya ada musola, kalau sholatnya wajib, itu usahakan fardu menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat sebisa mungkin. Kalau enggak ada kesempatan turun di stasiun peristirahatan, sholat dulu. Jarang, nggak ada ya, sulit. Ini bukunya kan kitab zaman dulu ya, jadi mungkin belum ada kereta. Jadi masih onta dan kuda sehingga bisa turun. Solusinya adalah dijama. Jadi dalam fikih Syafi'i mah sholat di kendaraan itu kalau dia sunnah itu boleh ngadep kemana-mana. Tapi kalau dia wajib itu hendaknya turun dulu, tetap menghadap kiblat. Ada dua cara, cari kendaraan yang ada arah kiblatnya ataupun kita menjamak saja sholatnya di waktu akhir atau di waktu awal sebelum kita berangkat. Gitu. Dari pagi sampai ke sore. Yang dijamak sholat apa jadinya? Zuhur sama asar. Zuhur sama asar dijamak, ya kan? Kemudian maghrib dan isya dijamak. Perginya pagi sampai ke malam gitu. Dari subuh. Ya, Sudah di kereta subuh teh. Ya, subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sadayana begitu. Sepertinya sih tidak ada perjalanan yang sepanjang itu. Kita naik pesawat ya. 9 jam maksimal. 9 jam atau 13 jam. Rata-rata pesawat itu mesti transit di bawah 10 jam itu. 10 jam itu mesti transit. Tidak akan ada penerbangan yang sampai melintasi 13 jam. Tidak mungkin. Pasti ada transit dan sholat di bawah. Gitu. Pesawatnya minum dulu kan. Takutnya dia mopok kan begitu. Nanti di jalan muk-mukan kan bahaya. Dia turun dulu ya. Isi ini dulu apa namanya? Sambal hijau lah kan gitu. Nah, jadi kalau dalam fikih Syafi'i itu sholat wajib itu mesti tetap ke kiblat. Di kendaraan itu turun dulu sholat atau di kendaraan yang sekiranya ada kiblat. Kalau kita pakai kompas di kendaraan dengan kereta, kompas sendiri bisa. Boleh, kompas sendiri boleh. Bisa, asal gak ada kompasnya. HP misalnya kompas arah sana kiblatnya udah sholat nggak ada misalnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi dalam hadisnya itu begitu Rasulullah SAW itu kalau sholat sunnah itu kiblatnya kemana aja sesuai arah kendaraannya. Tapi kalau sholat fardu beliau senantiasa nazala turun nuzul fastaqbala lalu menghadap al-qiblah kiblat. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 391 dan juga dalam riwayat Ibnu Umar nomor 1045 radhiyallahu taala anhuma. Baik, itu 5 syarat kita menunaikan sholat. 1 adalah suci badan kita, yang kedua suci menutup aurat, yang ketiga suci tempat, yang keempat adalah tahu waktu sholat, tahu sudah masuk, yang kelima adalah menghadap kiblat. Kalau itu tidak terpenuhi, maka syarat-syarat sholat itu tidak dipenuhi. Artinya sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Suci badan, menutup aurat, suci tempat, masuk waktu, dan menghadap kiblat. Khusus untuk menghadap kiblat tadi ada keterangannya. Boleh tidak menghadap kiblat, satu bagi orang yang dalam keadaan genting, yang kedua bagi orang yang dalam perjalanan tetapi sholatnya sholat sunnah. Rata-rata saya yakin perjalanan itu tidak akan ada yang lebih dari 12 jam sehari semalam, nggak ada. Rata-rata itu 10 jam mesti transit, 9 jam mesti transit dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Jadi turun dulu, istirahat dulu, ya, kemudian ambil dulu rest area atau apalah gitu ya, dan sholat di tempat di darat sholatnya. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Nah, ini yang perlu kita pelajari dengan baik. Rukun sholat itu sendiri ada 18. Jika ini terlewat maka batal sholatnya. Kalau yang pertama tadi syarat sah, kalau ditinggalkan itu tidak sah sholatnya. Kalau yang rukun mah kalau ditinggalkan batal sholatnya.
Beda antara tidak sah dengan batal. Kalau tidak sama berarti dari awal sudah nggak boleh sholat. Kalau rukun mah masuk sholat, tetapi kalau rukunnya kurang, sholatnya batal. Artinya diulangi lagi sholatnya. Nah, dalam fikih Syafi'i rukun sholat itu berdasarkan dalil yang mereka miliki ada 18 rukun. Karena bangsa kita ini rata-rata fikih Syafi'i, maka kita yang kita sampaikan adalah fikih Syafi'i. Mungkin imam lain ada yang tidak 18, mungkin 17, mungkin 16, mungkin lain. Tapi fikih Syafi'i itu 18 sama niat asyar 18. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Niat itu adalah di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Tetapi dibolehkan talafuz menggunakan lafaz manakala itu tujuannya untuk meneguhkan niat kita. Jadi niat itu di dalam hati. Tapi kalau kita ingin meneguhkan niat, rasanya saya kalau tidak baca ini rada kurang mantang gitu niatnya. Dibaca nawaitu atau usolli silahkan. Tapi itu tujuannya untuk memantapkan niat. Kalau niatnya sudah mantap tidak perlu dibaca. Kan sudah mantap niatnya. Sudah mantap nih. Kemudian niat itu dimulai ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Itulah niat kita yang mantap tuh di situ. Ketika Allahu Akbar, ini sholat isya. Karena ada yang mengatakan niat itu ketika kita berangkat wudhu juga itu sudah niat. Berarti kalau gitu mah sholat maghrib bisa niatnya dari jam 2 siang. Jam 2 siang saya mau niat nanti maghrib. Nah maka kalau masih jauh waktunya itu kita bahasakan keinginan. Tapi kalau sudah dekat waktunya ketika takbiratul ihram itu maka niat kita masuk di situ. Maka sebagian orang ada yang membantu menguatkan niatnya itu dengan talafuz membaca lafaz niat. Jadi sholat kita ini masuk niatnya ketika Allahu Akbar, itu sekaligus niat sekaligus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram. Sama ketika kita ihram juga. Ihram itu niatnya ketika memulai ihram. Makanya kalau kita ihram sudah mandi, sudah sisiran, sudah bersih-bersih, kita boleh minyak wangi, boleh bersisir, asalkan belum niat. Gitu. Jadi setelah mandi, setelah bercukur, setelah bersih wangi-wangian, tapi kalau dia belum niat, maka itu dia belum terkena larangan ihram. Gitu. Tapi kalau dia sudah niat, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu niatnya, maka sejak itu larangan ihram berlaku. Hari masih mandi bebersih belum niat mah itu belum masuk ihram. Masih wangi-wangian, masih bercukur, masih sisiran, itu belum niat ihram. Itu persiapan ihram. Tapi dihitung ihramnya ketika dia mengatakan niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itulah dia mulai masuk niat. Seperti persis ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itulah kita sudah mulai masuk niat. Makanya takbiratul ihram menjadi rukun. Kalau itu ditinggalkan tidak batal salatnya. Jadi yang pertama adalah niat. Niat itu adalah tempatnya di hati, boleh diucapkan kalau bagi orang yang tidak mantap. Kalau sudah mantap nggak perlu diucapkan. Wal qiyam ma'al qudrah, dan berdiri manakala dia ada kemampuan. Dalam hadisnya itu dari Imam Bukhari nomor 1066 dari Imran bin Hasin radhiyallahu taala anhu kanat bi bawasir fasa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam shalah faqala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Kata sahabat ini, dulu saya punya bawasir. Bawasir itu adalah semacam bawasir pakai sin, bawasir. Ada penyakit di ambeien atau apa gitu ya. Wasir. Mungkin bawasir itu wasir ya, ambeien.
Itu mah bawazir pakai za, ini pakai sin mas. Bedo mas. Kanat bihi bawasir, bukan nama orang ini, beda. Belum ada orang itu zaman ini, belum ada. Dulu saya punya wasir. Lalu aku bertanya ke Nabi SAW, kata Nabi, sholatlah berdiri. Kalau tidak sanggup, duduklah. Kalau tidak sanggup juga, maka berbaringlah. Jadi sebenarnya tidak ada orang punya alasan tidak sholat berdiri. Bawa kursi duduk di sini di masjid, atau juga di bawah boleh duduk. Boleh duduknya hanya bagian ruku sujudnya saja, berdiri mampu silakan. Tetapi yang jelas Nabi mengatakan kalau kamu sanggup berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup, duduk. Kalau tidak sanggup, batasan tidak sanggup itu apa? Batasan tidak sanggup itu kalau kita lakukan berdiri merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Wudunya gimana wudunya? Wudunya biasa wudunya. Wudunya seperti biasa. Enggak, dia nggak sanggup berwudu. Kalau tidak sanggup berwudu diwudukan. Diwudukan. Tidak berlaku tayamum. Tayamum itu khusus pada kondisi tidak ada air atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan alasan kalau kita pakai tayamum, kalau kita pakai air sakit kita nggak sembuh-sembuh ataupun sakit kita tambah parah, maka itu boleh tayamum. Tapi kalau kita masih bisa bergerak mengejar meraih air, maka diraih airnya atau dibawakan embernya. Wudu di ember itu pakai air. Baik dengan duduk wudunya tidak masalah. Dalam keterangan wudu itu tidak ada aturan berdiri atau duduk. Wudu mah bebas. Mau berdiri boleh, duduk juga boleh. Tapi kalau sudah berbaring itu namanya diwudukan. Diwudukan. Yang dilap bisa juga. Dilap itu kalau pada kondisi yang dia tidak tidak dilap sama orang lain. ini diwudukan namanya. Diwudukan sama orang lain. Diwudukannya maksudnya pakai lap gitu. Pakai lap itu kalau dia niatnya itu semacam mashul khufi mengelap anggota wudu boleh saja dilap boleh saja karena kan kondisinya semacam itu ya, kondisi yang sudah sudah uzur. Bahkan dalam fikih kita itu ada istilah mashul khufain, mengusap khuf. Jadi kalau kita sudah memasukkan sepatu, kita mau wudu, itu sepatu cukup diusap saja. Jadi perintah wudu itu sempurnanya adalah mukanya dibasuh, kemudian tangannya dibasuh, kepala diusap, dan kaki dibasuh. Itu perintah wudu yang sempurnanya. Tapi bagi orang yang tidak punya kemampuan ya gimana lagi? Tidak punya kemampuan ya kalau dia tidak bisa dicucikan atau dia takut air, ditayamumkan saja. Kalau orang sakit ditayamumkan saja. Ditayamumkan. Ya, lebih afdol ditayamumkan apa? Karena tayamum itu merupakan pengganti wudu dan mandi junub. Tayamum itu pengganti wudu dan mandi junub. Kalau sudah melihat orang sakit seperti itu, dibersihkan dengan alat itu untuk membersihkan najisnya, silahkan. Tapi untuk syarat sah sholat sebagai toharohnya itu bisa ditayamumkan atau dia tayamum sendiri ya. Nah itu syarat yang rukun yang kedua, al-qiyam ma'al qudrah. Wa takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Lalu takbiratul ihram yang ketiga, 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, yang keempat qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim. Nah dalam fikih Syafi'i, bismillah itu bagian dari al-Fatihah. Karena sebagian mazhab ada yang mengatakan bismillah bukan dari Fatihah. Sehingga ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, ada yang langsung karena mereka menganggap Fatihah itu bukan dari bismillah itu bukan dari Fatihah. Ada juga tengah-tengah, bismillah itu dari Fatihah tetapi membacanya tidak dengan lantang. Jadi dibacanya itu pelan. Maka itu juga termasuk membaca bismillah tetapi dengan suara pelan. Kenapa Pak? Diskriminasi. Iya. Pelan. Disuruh pelan karena dalam hadisnya itu salah satu hadis mengatakan bahwa
Aku pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku tidak mendengar mereka baca bismillah. Itu hadisnya. Nah, di dalam keterangan lain dibaca hadisnya, karena kata hadis itu, aku mendengar Abu Hurairah membaca bismillah ketika sholat. Dan Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Gitu. Jadi ada dua sumber yang kita pakai di sini. Kalau baca bismillah dijaharkan itu berarti ngambil riwayat Abu Hurairah, karena beliau mengatakan aku mendengar Abu Hurairah menjaharkan bismillahnya. Kalau tidak dibaca atau sir bacanya, maka itu menggunakan hadis yang tadi. Aku pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillah. Bismillahnya dibaca tetapi sir, dibaca pelan. Nanti kalau ada imam dia baca bismillah berarti menggunakan hadis yang ini. Kalau dia membacanya jahar berarti menggunakan hadis Abu Hurairah. Ada yang mengatakan lebih kuat tidak membaca sebenarnya. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairah mengatakan begini, aku melihat Abu Hurairah tidak membaca, aku mendengar sholat di belakang Abu Hurairah dan aku mendapati Abu Hurairah itu sholatnya membaca bismillah. Tinggal kuat-kuatan mana ini, kira-kira dua pendapat ini yang lebih kuat. Apakah hadis yang pertama tadi menyaksikan aku sholat di belakang mereka semua tidak bismillah, ataukah hadis yang kedua aku mendengar Abu Hurairah membaca bismillah ketika sholat? Nah itu ada dua dalil yang bisa kita pakai. Jadi orang baca bismillah atau enggak itu tidak usah dipermasalahkan karena dalilnya juga ada dua. Itu rukun yang keberapa itu Mas Iwan? 4. Kalau Mas Iwan nyata tidak ada contohnya. Warafu wal i'tidalu wa tumaninah, lalu mengangkat, termasuk rukun itu adalah mengangkat badan ketika i'tidal. Warafu mengangkat diri, dan i'tidal, rafu dengan i'tidal beda Pak. Kalau rafu itu mengangkatnya, Allahu Akbar, itu namanya rafu. Kalau i'tidal ajagnya. Nah dalam fikih Syafi'i berdiri dan ajagnya itu termasuk rukun. Berdiri dan ajag. Maka kalau ada orang sholat yang i'tidalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sampai kerak, tidak sampai tegak ini, itu dalam fikih Syafi'i batal sholatnya. Harus ada jeda, berdiri dulu tegak. Samiallahu liman hamidah, harus ada tegak dulu. Saya beberapa kali melihat ada beberapa jamaah yang tidak tegak, nggak gini dulu gitu, tapi digoyang, diayun. Nah diayun itu menurut fikih Syafi'i tidak sah. Yang diayun i'tidalnya tidak sah. Harus ada ajeg dulu. Karena dua gerakan itu berbeda, antara gerakan perpindahan raf'u namanya dengan gerakan i'tidal yang ajeg, itu adalah dua gerakan yang berbeda. Harus ada ayunan, harus ada ajegan. Baru itu termasuk rukun dalam sholat. Beberapa orang masih saya lihat yang i'tidalnya itu tidak ajeg, langsung dia diayun. Allahu Akbar, itu tidak masuk kategori i'tidal. Karena i'tidal itu definisinya adalah mengembalikan persendian ke tempat asalnya. I'tidal adalah mengembalikan persendian ke tempat asalnya. Ini sebagai koreksi bersama supaya sholat kita ini berkualitas dan sah menurut hukumnya. Wa tumaninatu fihi. Nah kan, harus ada tumakninah ketika rafa dan i'tidal itu harus ada tumakninahnya. Berarti tenang di ajengnya tuh. Sallallahu liman hamidah, harus tenang. Tunggu sebentar, barang 3 detik lah, tunggu sebentar. Kemudian baru dia melakukan sujud. Was-sujudu, lalu sujud. Dan tumakninah di dalam sujud. Sampai-sampai saking ketatnya fikih Syafi'i itu tumakninah itu disertakan setiap gerakan. Sujud dan tumakninah sujud. Ruku dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah i'tidal. Saking pentingnya itu yang namanya tumakninah. Wal julusu baina sajdataini wa tumakninah fiha. Duduk antara dua sujud dan tumakninah di dalam dua duduk itu juga termasuk rukun. Berarti kalau ada orang i'tidal dari sujudnya itu langsung Allahu Akbar, tidak ada jeda, barang 3 detik biqadri subhanallah, dengan ukuran satu kata subhanallah, maka dia belum dikatakan tumakninah. Berarti dia melanggar rukunnya sholat. Nah, maka dari itu sholat itu harus apik, harus tenang, harus benar-benar memberikan hak dari setiap anggota tubuhnya.
Hak i'tidal, berikan i'tidal. Hak sujud, berikan hak sujud. Ruku juga sama, berikan hak tiap gerakan itu. Jangan buru-buru, jangan rusuh, jangan tidak tumanina, karena itu rugi kita sholat kalau semacam itu. Ya, kita kebut sedikit. Wal julusul akhir wa tasyahhud fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk rukun itu adalah tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir dan tasyahudnya itu termasuk rukun sholat. Berarti tasyahud awal itu masuknya apa? Tasyahud awal itu masuknya adalah wajib, tapi tidak masuk rukun. Artinya kalau ada orang lupa nggak tasyahud awal, sholatnya sah. Sholatnya sah. Hanya saja dia nanti sujud sahwi. Misalkan 2 rakaat, langsung ke rakaat ketilu tidak tasyahud. Kan suka gitu kalau sholat sendirian mah. Suka lupa. Ya. Tahu-tahu rakaat ketilu nah orang ngulang lagi sholatnya atau nggak perlu? Nggak perlu. Karena tasyahud awal tidak termasuk rukun. Ya. Kan orang tuh banyak pikiran ya kemana-mana gitu kan. Dan baca habis sujud Allahu Akbar, tiba-tiba di rakaat katilu. Nah, tidak usah duduk lagi, tidak usah balik lagi. Tidak usah balik lagi ke tasyahud awal karena tasyahud awal bukan rukun. Langsung aja lanjut di rakaat ketiga. Nanti setelah sholat selesai ambil sujud sahwi. Gitu. Tasyahud awal bukan rukun, tetapi dia hanya sebagai wajib. Yang kalau ditinggalkan cukup diganti dengan sujud sahwi. Termasuk bacaan surat setelah Fatihah itu juga bukan rukun. Kalau tertinggal tidak usah dibaca di gerakan lain. Misalkan ketika sujud, tadi terbaca surat bacain awe lah. Nah, enggak bisa. Atau i'tidal, tadi terbaca surat ain awe surat. Jadi ketika ruku baca al-ikhlas akhirnya dia. I'tidal baca al-ikhlas enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kita lupa baca surat setelah Fatihah atau lupa tasyahud awal, tidak duduk di tasyahud awal, tidak apa-apa. Salatnya itu sah dan diterima. Hanya saja nanti di akhir sholat kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi bacaannya apa? Bacaannya sebenarnya tidak ada yang baku, tetapi kita bisa membaca Subhanallah man la yanam wa la yashu. Bisa. Ada yang mengatakan cukup dengan sujud seperti bacaan sujud kita di sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi cukup dengan bacaan sujud kita. Tidak ada yang baku dalam bacaan. Nah, itu tasyahud akhir. Yang rukun itu tasyahud akhir. Tasyahud awal bukan rukun. Tapi bukan juga ditinggalkan. Cuman kalau kita meninggalkan itu, kita tidak usah mengulang dulu, tidak usah duduk lagi maksudnya, dan tidak usah kita berperasaan bahwa sholat kita tidak sah. Itu sholatnya sah, sholatnya benar, tapi hanya nanti sholat sujud sahwi. Kemudian setelah tasyahud akhir yang asyhadu an la ilaha. Jadi beda antara julus dengan tasyahud. Ini memang bahasa Arab. Bahasa Arab tuh dibedakan ya. Julus itu duduknya, tahiyat itu duduknya rukun dan membaca syahadatnya juga rukun. Gitu. Jadi kalau ada orang duduk saja tidak baca syahadat, maka dia tidak dihitung tasyahud. Karena yang namanya tasyahud itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan menggerak-gerakkan tangan juga jari kita ketika sholat itu ada beberapa pendapat. Imam Malik mengatakan at-tahiyat itu dari awal. At-tahiyatulillah dari awal. At-tahiyatulillah dan digerak-gerakkan. Menandakan secara filosofi bahwa kita ini bergerak terus, hidup terus, dan hidup kita adalah untuk tauhidullah, untuk ma'rifatullah. Ini menandakan dinamika dalam hidup itu. Hidup terus itu. Gerak-gerak itu tandanya hidup. Setiap gerak kita, nafas kita, hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu filosofinya. Makanya Imam Malik itu dari awal sudah tasyahud, at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibah. Digerak-gerakkan. Yang kedua Imam Ahmad itu dari awal juga, tetapi tidak digerakkan. Manteng saja. Yang ketiga mazhab Syafi'i itu ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah dan tidak digerakkan.
Maka tasyahud ini ada tiga metode, ada tiga cara. Mau dari awal at-tahiyatulillah, mau dari awal at-tahiyatulillah wassalawatu tayyibah, mau dari tengah asyhadu an la ilaha illallah, silahkan. Semuanya ada petunjuknya. Dan semua itu hikmahnya kata Nabi SAW, targhiman wa tarjiman lisyaiton, untuk menyiksa setan. Jadi setan itu, kata dalam hadis itu, setan itu ketika melihat orang menggerakkan jari ketika sholat, itu bagaikan dipukul oleh besi dan baja. Makanya ayah nu kenceng pisan kan, keheul teh kajur. Dihantam itu setannya ku baja itu. Dalam hadis itu kalau setan itu melihat orang tasyahud menggerakkan tangan, itu dia ketika itu sedang memukul setan dengan al-mitraqah, dengan semacam gada begitu terbuat dari baja. Setan lagi dipukulin sama kita dan dia kesakitan. Dia merasa lemah setelah dipukulin dengan tahiyat kita. Itu hikmahnya kita membaca at-tahiyat dengan menggerak-gerakkan jari kita. Mencampur-campur mazhab begitu. Mencampur-campur mazhab itu boleh, asalkan bukan dalam rangka mencari keringanannya saja. Dalam fikih kita itu tatabu rukhsah, mengikuti rukhsah para ulama tidak diperkenankan. Tapi kalau mengikuti yang termudah itu diperkenankan gitu. Karena prinsip agama Islam itu kan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Mengambil fikih dari beberapa mazhab dipersilakan, tetapi mencari keringanan seleksi gitu, menyeleksi setiap yang ringan diambil, yang berat amal ditinggalkan misalnya. Contoh dalam wudu fikih Syafi'i mengatakan cukup dengan 3 helai rambut sah wudunya. Makanya santri sok akhirwe lah cukup wudu. Karena yang disebut dengan kepala itu cukup hanya sebagian saja. Sementara yang lain tidak, harus sempurna semuanya. Mengapa demikian? Karena ada perbedaan para ulama menafsirkan ayat Allah wamsahu biru'usikum. Ada huruf jar di situ, huruf ba. Huruf ba itu apa? Kata Syafi'iyah huruf ba itu litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Artinya basuhlah sebagian kepalamu. Tapi dalam mazhab lain bi itu adalah bi hanya sebagai tambahan, yang artinya adalah basuh seluruh kepala, ya, basuh seluruh kepala, seperti hanya Rasul mencontohkannya. Dalam hadis itu Rasul kalau dia membasuh kepala itu dari awal rambutnya ini kepala sampai ke belakang, lalu diputar ke depan dan kemudian mengusap telinganya. Pertanyaannya, telinga itu bagian dari wajah atau dari kepala? Telinga bagian dari wajah atau kepala? Karena beda, kalau kita menganggap telinga itu bagian dari wajah, maka hukumnya dicuci. Begini, dicuci. Kalau menganggap telinga bagian dari wajah, maka cukup diusap. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan dalam fikih mazhab kita. Sehingga untuk tadi pertanyaan Pak Haji, apakah boleh kita mengambil pendapat teman-teman ringan dari ulama? Mengambil yang ringan itu boleh, tetapi mengambil yang mudah-mudah dari selektif dari semua ulama begitu, mencari titik mudahnya para ulama, itu tidak diperkenankan. Karena kalau begitu kita akhirnya nyari muslihat begitu. Nyari muslihat, gampang nawe dicandakan. Mensiasati hukum. Wassalatu ala nabi. Nah, salawat kemudian itu termasuk rukun. Kalau orang nggak salawat, maka itu adalah dia tidak sah salatnya. Bahkan dalam kitab ini disebutkan kenapa kita ini wajib membaca salawat, karena Allah sudah berfirman memerintahkan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wa qad ajma'al ulama telah berijma annaha la tajibu fi ghairi shalah, bahwa sholawat yang wajib itu adalah sholawat ketika kita melakukan sholat. Hal itu sebagaimana dalam keterangan yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan beliau mensahihkannya. Itu sholawat dalam sholat. Maka
Kalau orang tidak baca sholawat ketika sholat, itu sholatnya batal dan harus mengulang sholatnya. Lalu yang berikutnya at-taslimatul ula. Rukun yang berikutnya at-taslimah al-ula. Salam yang pertama itu rukun. Salam yang kedua itu sunnah. Jadi assalamualaikum yang pertama mah betul-betul harus sempurna. Sebelum kata dilakukan. Assalamualaikum sempurna dilakukan. Namanya at-taslimah al-ula. Baru salam yang ke kiri itu sunnah. Kalaupun tidak salam kiri tidak apa-apa, cuma rasanya kurang saja gitu. Assalamualaikum belenyang we. Kencana acan kan karunya nu kencan tadi salaman kan. Berat sabeula. Aya nu kanan disalamin ya. Para sahabat itu makanya kalau sholat selalu berusaha di kanan Nabi SAW. Nabi jadi imam, para sahabat itu selalu di kanan. Karena ingin mendapatkan salam yang utama yang pertama dari Rasulullah SAW. Pasti dia bermain Kanan. Makanya kiri dan kanan, iya nu abdal ya. Karena nu pangheulana di salaman ku imam. Sahabat pun sok rebutan di bagian kanan Nabi SAW. Rebutan. Baru buka nih. Itu lebih abdal. Dulu itu zaman Nabi, orang itu saking antusias untuk mengajar soft awal sampai diundi dagarlut untuk diundi mah. Akhirnya tukang-tukang di masjid-masjid, masjid agung ke masjid apa, rata-rata orang sholat tukang-tukang. Padahal dalam hadisnya para sahabat itu saking inginnya sholat dekat dengan imam di soft awal sampai lama diundi garlut mereka. Hayang-hayang. Kata orang mantel gitu. Orang mau yang tukang-tukang. Dibanding soft awal kiri dan kanan, yang Abdul adalah yang kanan karena sahabat mencontohkan demikian. Paling kanan nunggu seriusnya. Yang paling kanan nunggu. Nangkol, jomplang. Hawa tos tenggelam. Ya boleh-boleh saja kan masjid kan rata di mana-mana kan. Cuman kalau kita memilih afdol, kita datang ada kesempatan di tempat, pilih yang kanan. Kita datang lebih duluan, datang awal waktu, maka pilih waktu kalau kita punya waktu, pilih yang kanan. Celeh khutbah Jumat, pilih kanan. Celeh sholat subuh masih kosong, pilih kanan. Utamakan dulu penuhi yang kanan, baru ke kiri, lalu ke belakang juga sama dan seterusnya. Tapi kata Allah harus imbang justru, harus imbang. Jadi Allah itu senang dengan keindahan dan keharmonisan. Jadi harus imbang. Jadi jangan kanan semua. Iya, tapi afdolnya. Kalau seimbang ya harus seimbang apa juga. Tapi kanan gitu. Seimbang segala bagus seimbang. Itu afdolnya ya. Karena apa? Karena para sahabat demikian. Kalau sholat itu rebutan supaya paling kanan Nabi. Disalami oleh Nabi paling pertama. Assalamualaikum warahmatullahi Kayak mau payu dari kiri. Tapi lain. Dari imam itu di kehalangan kayak dari kiri. Pokoknya teh apa kanan lah. Kanan lebih afdol ya. Nah, tidak cukup dengan salam ke kanan yang rukun, ada lagi dalam fikih Syafi'i itu niyatul khuruj, harus ada niat kita selesai sholat. Jadi dalam Syafi'i memang Syafi'i itu afik. Ketika sholat harus ada niat sholat, ketika selesai sholat harus ada niat keluar sholat. Baru itu selesai sholatnya. Wa tartibul arkan ala ma dzakarnahu, yang terakhir yang ke-18 adalah melaksanakan rukun itu semua secara tartib. Nah, musab mukama itu kita temukannya di pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama. Jadi bagiannya itu bagian satu itu di luar sholat ya, di luar rukun sholat sudah selesai sholatnya, tinggal yang tadi semacam musab tangan dan sebagainya itu adalah dianjurkannya itu dimulai dengan para ulama. Ulama mengajarkan demikian, kita ikuti demikian. Soalnya yang salam tangan dingin itu ada. Salam. Ayo, Oh itu. Kalau itu tidak pernah kita temukan. Bahkan di Pakistan itu ada yang diungklek-ungklek kan Pak. Assalamualaikum. Itu juga tidak ada itu.
Tidak ada. Biasa saja salat. Iya. biasa aja lah. Biasa. Gue tak. Rasul aja. Nah itu syarat dan rukun yang kita maksud sebagai faktor yang membuat kita sholatnya khusyuk. Penuhi syaratnya, penuhi rukunnya, lalu hadirkan rasa. Karena khusyuk itu ada di rasa. Dan rasa itu kita peroleh dengan tadi ya menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan kesempurnaan Allah, dan juga menghadirkan kekurangan dan kelemahan kita, baru terasa sholat. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan dapat kita lanjutkan di hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.